Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suci Febrianti dengan NPM 24160410086 dari kelas reguler C dengan mata kuliah MSDM Sektor Publik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya MSDM Sektor Publik itu tidak hanya mengelola pegawai saja, tetapi merupakan seluruh proses dari perancangan, rekrutmen sampai ke penilaian. Hal itu untuk mendukung tujuan organisasi publik, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Sebelum lanjut, saya ingin sedikit mengaitkan dengan konsep dasar MSDM sektor publik. Jika kita lihat, pengelolaan ASN itu tidak berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan SDM, analisis jabatan dan beban kerja, rekrutmen dan penempatan, sampai pada penilaian kinerja. Dan semua rangkaian itu dipengaruhi oleh perkembangan teori MSDM yang dimulai dari teori klasik yang berfokus pada sistem sampai pada human capital yang menganggap bahwa pegawai itu adalah aset strategisnya. Jadi, ketika ada masalah pada penilaian kinerja, yang dilihat itu tidak hanya satu sisinya saja, tetapi dari seluruh proses rangkaiannya. Pertanyaan pertama tentang penilaian kinerja menggunakan sistem SKP. Jika dilihat, penilaian kinerja ASN menggunakan SKP ini sudah cukup modern karena berbasis target atau manajemen by objektif. Yang menjadi permasalahan, praktik di lapangannya itu tidak sesuai dengan penilaian yang diberikan. Semua pegawai mendapatkan nilai baik, bahkan sangat baik, tetapi dalam pelayanan publiknya tidak meningkat. Nah, kondisi tersebutlah yang dikatakan sebagai inflasi nilai. Menurut saya, akar masalahnya itu kombinasi dari ketiganya, dari sistem SKP-nya, dari budaya birokrasi, bahkan dari kapasitas pejabat penilai. Jika dikaitkan dengan teori klasik, sistem ini sudah cukup rasional karena ada indikator, lalu ada targetnya, bahkan terlihat objektif juga. Tetapi teori ini kan berfokus pada sistem, jadi kurang memperhatikan faktor manusianya. Jadi walaupun sistemnya sudah terlihat bagus, pelaksanaannya belum tentu berjalan sesuai harapan. Adapun teori human relation, teori ini menjelaskan adanya hubungan sosial di organisasi publik itu dapat mempengaruhi perilaku kerja, di mana atasan tidak enak hati untuk memberikan nilai rendah kepada pegawainya, takut terjadi konflik, takut hubungan kerja menjadi tidak nyaman, sehingga semua pegawai diberikan nilai baik, bahkan sangat baik. Padahal jika semua pegawai diberi nilai bagus, jadi nggak kelihatan pegawai yang kerjanya maksimal atau yang kerjanya biasa saja. Sebenarnya kondisi ini udah sering terjadi di satu unit kerja di mana semua pegawai hampir mendapatkan nilai sangat baik. Tetapi masih ada keluhan dari masyarakat bahwasanya adanya ketidaksesuaian antara pelayanan dengan penilaian, di mana pelayanannya itu lambat, antriannya panjang, bahkan prosedur yang berbelit-belit. Nah, itu kan menunjukkan gak sesuai dari pelayanannya sama penilaiannya, yang dimana gak mencerminkan penilaian itu sesuai dengan kinerja yang dilakukan di lapangan. Kemudian, jika dilihat dari perspektif strategis human resource management, seharusnya penilaian kinerja ini dijadikan alat strategis untuk meningkatkan kinerja pegawai. Tetapi
Dalam kenyataannya, sistem ini hanya menjadi formalitas administratif saja, belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja secara nyata. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari inflasi nilai ini. Yang pertama, pegawai yang kerja secara maksimal dapat kehilangan motivasi karena tidak ada perbedaan antara usaha besar dengan usaha biasa saja. Yang kedua, organisasi menjadi stuck karena tidak ada dorongan kuat untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, reformasi birokrasi berjalan lambat karena ketika semua sudah dianggap baik, maka tidak ada dorongan kuat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ASN karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Solusi yang dapat diimplementasikan agar sistemnya berjalan lebih baik lagi. Yang pertama, adanya kalibrasi penilaian kinerja. Jadi di mana penilaian itu tidak hanya dari atasan saja, tetapi dibahas bersama di dalam satu forum. Yang kedua, adanya perubahan penilaian agar berkelanjutan. Jika saya diberikan mandat untuk merancang ulang sistem MSDM publik yang sesuai dengan karakter generasi milenial dan Gen Z, ada 3 perubahan yang dapat dilakukan. Perubahan pertama yang dapat dilakukan yaitu pada sistem penilaian kinerja. Pada sistem ini cenderung bersifat tahunan dan administratif. Seperti SKP sering terjadi untuk formalitas. Penilaian dilakukan di akhir tahun, minim feedback, dan penilaian itu tidak benar-benar membantu pegawai untuk berkembang. Gen milenial dan Gen Z sendiri itu membutuhkan feedback yang cepat. Mereka ingin tahu perkembangan kinerja dan perkembangan kinerja mereka itu apakah berkembang selama ini, dan mereka juga ingin tahu apakah kinerja mereka mempunyai dampak untuk sekitarnya. Maka dari itu, sistemnya perlu dirubah untuk jadi lebih real time dan dialogis. Caranya dengan evaluasi kinerja secara rutin, bisa setiap bulan atau 3 bulan sekali. Lalu bisa juga melalui platform digital untuk memantau progres kerja, serta adanya pertemuan rutin antara atasan dan bawahan untuk diskusi dan coaching. Penilaian harus berfokus pada hasil dan dampak, bukan pada aktivitas kerja pegawai saja. Perubahan ini mempunyai resiko. Misalnya ASN merasa terbebani karena evaluasi kinerja itu dilakukan secara rutin, dan ada pula pemimpin yang belum terbiasa memberikan feedback yang berkualitas dan membangun. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan untuk bawahan dan atasan agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Perubahan kedua ialah menerapkan fleksibilitas kerja. Sistem kerja birokrasi saat ini masih kaku dan lebih berfokus pada kehadiran fisik pegawai. Padahal generasi milenial dan Gen Z lebih menghargai work-life balance, dan mereka justru lebih produktif pada sistem kerja yang fleksibel. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem kerja fleksibel seperti hybrid working, kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah, serta fleksibilitas jam kerja untuk pekerjaan tertentu. Tapi tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara fleksibel, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Jadi harus ada pembagian yang jelas berdasarkan jenis pekerjaan.
Kinerja juga harus diukur dari hasil kerja, bukan dari kehadiran semata. Adapun resiko dari perubahan ini mungkin bisa terjadinya penurunan kedisiplinan pegawai, lalu ada sulitnya pengawasan, serta ada kecemburuan antar pegawai. Untuk mengantisipasinya, perlu dibuat target kerja yang jelas, sistem monitoring berbasis hasil kerja, evaluasi berkala, dan kebijakan yang adil bagi unit yang belum bisa menerapkan fleksibilitas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan harus dirubah. Karena generasi milenial dan Gen Z itu nggak mau cuma disuruh-suruh oleh atasan, tetapi mereka itu mau didengar, mau kerjanya itu punya makna. Sehingga pemimpin itu harus bisa menjadi mentor. Caranya, kasih pelatihan coaching, buka ruang ide, ajak ASN muda untuk ikut proyek penting. Intinya, kalau kinerja bagus, kerja fleksibel, pemimpinnya asik, birokrasi itu bakal diminati oleh generasi muda. Resiko dari perubahan ini adanya potensi konflik antara generasi senior dan junior. Yang kedua, berkurangnya wibawa pimpinan. Yang terakhir, banyaknya ide yang tidak terkelola dengan baik. Untuk mengatasinya, perlu adanya keseimbangan antara struktur dan keterbukaan, adanya program mentoring 2 arah antara senior dan junior, serta sistem seleksi ide agar tetap fokus pada prioritas organisasi. Cukup sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.